Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umur dinna waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dosen dan teman-teman rahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya akan membahas tentang makalah yang berjudul Sumber Hukum Islam dalam kurung hadis. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan teman-teman saya, yaitu yang pertama saya sendiri, Ana Ferdiansah, dan yang kedua tuh Baik Eriska Yanti, dan yang ketiga itu adalah Mutmainah Tulung. Saya akan membacakan bab yang pertama. Latar belakang sumber hukum Islam hadis, yaitu Islam sebagai agama yang sempurna. Ajarannya diperuntukkan bagi seluruh manusia di muka bumi. Sebagaimana Islam mempunyai sumber ajaran Islam adalah asal atau tempat ajaran Islam itu diambil sebagai sumber mengindikasikan makna bahwa ajaran Islam berasal dari suatu yang dapat digali dan dipergunakan untuk kepentingan operasionalisasi ajaran Islam dan pengembangannya sesuai dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh umat Islam serta perilaku dan tindakan umat Islam baik secara individu maupun kelompok harus dilakukan berdasarkan sumber-sumber. Oleh karena itu, sumber ajaran Islam berfungsi pula sebagai dasar pokok ajaran Islam. Sebagai dasar, maka sumber itu menjadi landasan semua. Perilaku dan tindakan umat Islam sekaligus sebagai referensi tempat orientasi dan konsultasi dan tolak ukurnya. Sebagai besar umat Islam, sepakat menetapkan sumber ajaran Islam itu adalah Al-Quran, Al-Sunnah, Al-Hadis, dan Ijtihad. Sunnah hadis yang mempunyai pengertian menurut ulama. Hadis sebagai segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, dan budi pekerti. Perjalanan hidup baik sebelum menjadi Rasulullah maupun sesudah inilah yang menjadikan kedudukan sunnah al-hadis menjadi dasar dalam ajaran Islam. Yang kedua setelah Al-Quran, kedudukan sunnah hadis dalam sumber ajaran Islam sangat strategis bagi kehidupan dan penghidupan umat, yang mana sunnah hadis berfungsi sebagai penjabar bayan dari ayat-ayat Al-Quran, baik itu sebagai bayan al-taqid, bayan al-tafsir, dan bayan at-tashhir. Muhammad Mustafa Wazami mengungkapkan bahwa sejak zaman dulu umat Islam sepakat menerima hadis dan menjadikannya sebagai sumber hukum Islam yang wajib dipatuhi. Pada masa lalu juga sudah terdapat sejumlah orang atau kelompok yang menolak hadis, tetapi hal itu lenyap pada akhir abad Hijriah. Penolakan terhadap hadis ini mulai muncul lagi pada abad ke-13 Hijriah sebagai akibat dari penjajah Barat. Baik, itulah yang saya sampaikan. Saya akan selanjutnya akan teman-teman saya akan menjelaskannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutmainah Tulung. Saya akan menyambung materi dari kakak Anang Ferdiansah. Bab 2 tentang hadis sebagai hukum Islam kedua. Kedudukan sunnah dalam Islam sebagai sumber hukum. Para ulama juga telah konsensus dasar hukum Islam
adalah Al-Quran dan Sunnah. Dari segi urutan, tingkatan dasar Islam ini sudah menjadi dasar hukum Islam, tashiriyah, kedua setelah Al-Quran. Hal ini dapat dimaklumi karena beberapa alasan sebagai berikut. 1. Fungsi hadis sebagai penjelas terhadap Al-Quran. Sunnah berfungsi sebagai penjelas atau tambahan terhadap Al-Quran. Tentunya pihak penjelas diberikan peringkat kedua setelah pihak yang dijelaskan. Teks Al-Quran sebagai pokok asal, sedangkan Sunnah sebagai penjelas, tafsir, yang dibangun karena dengan demikian segala uraian dalam Sunnah berasal dari Al-Quran. Al-Quran mengandung segala permasalahan secara paripurna dan lengkap, baik menyangkut masalah duniawi. Tidak ada suatu masalah yang tertinggal. Keterangan Al-Quran sangat sempurna, tidak meninggalkan sesuatu, tetapi penjelasannya secara global. Maka perlu dijelaskan rinci dengan sunnah. 2. Mayoritas sunnah relatif kebenarannya. Seluruh umat Islam juga telah berkonsensus bahwa Al-Quran seluruhnya diriwayatkan secara mutawatir. Para periwayat secara kolektif dalam segala tingkatan, maka ia memberi faedah absolut kebenarannya dari Nabi. Kemudian di antaranya ada yang memberi petunjuk makna secara tegas dan pasti, qat'i ad-dilalah, dan secara relatif petunjuknya jani ad-dilalah. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudari kita, kakak baik Elis Kayanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama saya Baik Elis Kayanti dari kelompok 7 akan melanjutkan materi kami, yaitu tentang dalil-dalil kehujahan hadis. Ada beberapa dalil yang menunjukkan atas kehujahan sunnah dijadikan sumber hukum Islam, yaitu dalil Al-Quran. Konsekuensi iman kepada Allah adalah taat kepadanya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran, Bismillahirrahmanirrahim. Azimun ajrun falakum wa tattaqu tu'minu wa insulihi wa rubillahi fa'minu. Yang artinya, karena itu berimanlah kepada Allah dan Rasulnya. Dan jika kamu beriman kepadanya, maka jika kamu beriman dan bertakwa kepadanya, maka bagimu pahala yang sangat besar. Beriman kepada Rasul berarti taat kepada apa yang disampaikan kepada umatnya, baik itu melalui Al-Quran ataupun hadis yang dibawanya. Perintah beriman kepada Rasul diterangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Kewajiban taat kepada Rasul karena menyambut perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah, wa ma arsalna min rasuli illa liyuta'a biiznillah, yang artinya, dan kami tidak mengutus seseorang rasul melainkan untuk ditaati dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah taat kepada Rasul secara khusus diterangkan dalam Al-Quran yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma atakumur rasulu fahuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu, yang artinya, apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dia, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah dia. Baiklah, dari beberapa ayat tersebut yang saya bacakan dapat kita simpulkan bahwasannya perintah untuk taat kepada Allah dan mengikuti Rasul itu sangatlah penting, karena sebagai wujud dari iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini menunjukkan bahwasannya kedudukan sunnah mempunyai posisi yang sangat penting, yaitu sebagai dasar hukum atau hujah dalam Islam. Baiklah, mungkin cuma ini yang dapat kami sampaikan.
Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.